dilingkupi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Itu yang terjadi. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa salah satu yang membuat hati kita tentram adalah dengan mempelajari ilmu. Ilmu apa? Salah satunya yang paling penting adalah ilmu agama. Salah satunya adalah Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang sedang berkumpul bersama-sama mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, atau pada hari ini kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan ketenangan di hati kita. Allah akan buat kita diberikan rahmat darinya. Kita dikelilingi oleh para malaikat Allah, dan Allah puji-puji kita di hadapan para malaikat. Jadi mungkin selama 1 jam ini, dari jam 10 sampai jam 11 kita berada di majelis ilmu ini, mungkin ini sedikit membuat kita lupa kalau di antara kita ada yang sedang bersedih terhadap sesuatu. Karena memang itulah ilmu yang membuat kita merasa tentram dan tenang, apalagi ilmu agama. Ya, kalau kita lihat teman-teman semua, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ilmu adalah pemimpin amal, dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Jadi penting bagi kita, kalau kita sedikit membahas mengenai ilmu, jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Atau ulama hadis terkemuka namanya Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu bukan hanya menenteramkan hati kita, tapi dengan adanya ilmu, maka yang keluar dari diri kita itu sesuai dengan jalurnya. Orang berilmu, kata-katanya penuh dengan ilmu. Orang yang berilmu, perbuatannya sesuai dengan, insya Allah mudah-mudahan, kalau ada akhlak yang menyeleweng, dia tahu itu tidak benar, sehingga dia cepat balik ke jalurnya. Jadi itu sebabnya kenapa Imam Bukhari tadi mengatakan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu, ya. Mungkin tidak ada masalah kalau mau bahas mengenai keutamaan ilmu sedikit saja, supaya kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Selain membahagiakan dan menerangkan hati, ternyata keutamaan ilmu adalah yang pertama, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, itu menjadi dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi keutamaan orang berilmu, Allah akan tinggikan derajat kita. Kedua, orang yang berilmu, yang sedang menuntut ilmu, orang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia. Jadi orang berilmu itu dia tuh bercahaya, dan cahaya itu banyak dimanfaatkan untuk manusia. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada ahli ibadah, aku mau bertobat. Kata ahli ibadah, tidak mungkin bisa. Engkau sudah membunuh 99 orang, tidak mungkin bisa. Pembunuh ini kesal sehingga dia bunuh lagi ahli ibadah tersebut. 100 orang sudah dia bunuh. Lalu dia datang kepada orang berilmu, aku mau taubat, aku mau jadi orang baik, bagaimana caranya? Maka orang berilmu ini mengatakan, tentu saja bisa. Kalau engkau ingin berubah, pindah dari tempat ini untuk menuju ke tempat yang baik, hijrah, supaya pergaulanmu, lingkunganmu semuanya orang-orang yang baik, sehingga mudah engkau menjadi orang baik. Di tengah perjalanan orang ini kemudian wafat, dan pada saat itu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berebut. Ini orang mau dibawa kemana? Ke surga, ke neraka. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad itu didekatkan di tempat yang menuju tempat hijrahnya, maka orang ini pun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya di sini kita lihat orang berilmu memberikan cahaya, memberikan pesan kebaikan kepada banyak orang. Jadi orang berilmu adalah cahaya yang cahayanya dimanfaatkan untuk manusia, untuk urusan agama, dunia mereka. Yang ketiga, orang-orang berilmu yang kita sedang menimba ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dirham,
Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Jadi kita di dunia ini, yang kita kejar apa sih? Salah satu yang kita kejar adalah ilmu. Ilmu supaya kita mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dan yang keempat, orang yang berilmu itu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah memahamkan dia terhadap agama. Jadi cara supaya kita bisa bahagia dan tenang jiwa kita adalah dengan mengejar ilmu atau terus belajar, adalah menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, seperti yang teman-teman lakukan pada hari ini, teman-teman sedang menuntut ilmu. Teman-teman berada di Maskal Huffaz sedang menuntut ilmu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Hati kita lapang. Kembali kepada Allah. Mencintai Allah dengan sepenuh hati. Menghadap kepada Allah. Dan merasa nikmat beribadah kepada Allah. Jadi yang ketiga, cara supaya kita bahagia dan hati kita lapang, kembali kepada Allah dan rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sedih, banyak orang mengatakan aku sedih, aku banyak menangis di kamar mandi misalnya. Untuk apa nangis lama-lama di kamar mandi? Di kamar mandi banyak setannya. Nangis lama-lama di atas sejadah. Nangis lama-lama di sejadah, berwudu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah yang dulu mungkin kita jauh daripada Allah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah melakukan ibadah-ibadah lainnya. Maka ketika kita diuji kesedihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, back to Allah, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat kembali kepada Allah. Makanya ada perkataan, kalau engkau ingin Allah memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kita punya konflik dengan saudara kita, misal. Punya konflik dengan ibu kita, misal. Punya konflik dengan suami, yang sudah punya suami. Punya konflik dengan siapa? Sahabat, misalnya. Maka ada perkataan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi, supaya kita bisa lapang hati adalah back to Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih kita nikmat dalam beribadah. Nikmat sholat, rasanya ya Allah kok nikmat banget ya sholat, nikmat banget ya bangun tahajud, merintih, menangis kepada Allah, puas nangis di hadapan Allah. Baca Quran, kok nikmat rasanya ya, mau berlama-lama dengan Quran, kok nikmat. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semua, Nabi Muhammad SAW itu puncak kesenangannya Rasul itu apa? Puncak kebahagiaan, puncak ketenteramannya Rasul apa? Adalah dengan sholat. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu senantiasa terhibur ketika melaksanakan sholat. Hatinya senantiasa bahagia. Hiruk pikuk dakwah di luar dengan berbagai macam kekerasan, kejahatan orang, kezaliman orang di luar sana. Tapi ternyata yang membuat hati kita tenteram, tenang, bahagia itu adalah salat. Makanya Nabi Muhammad ketika ditimpa kesulitan, beliau akan menyampaikan pada Bilal dan menyuruh Bilal untuk melakukan iqamah salat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Arihna ya Bilal, senangkanlah kami wahai Bilal. Senangkanlah kami wahai Bilal, gitu ya. Jadi menyeru kepada Bilal untuk iqamah salat. Kemudian apa kata Rasul? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Ahmad dan An-Nasa'i, kata Rasul, puncak kesenanganku terletak dalam salat. Puncak kesenanganku terletak dalam salat. Dan tentu saja sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semua, ketika kita back to Allah, kembali kepada Allah, gimana ya rasanya supaya bisa nikmat dalam beribadah? Karena tentu saja ketika melakukan ibadah banyak rintangan-rintangannya. Tentu saja harus sabar. Sabar kan bukan hanya dalam menghadapi musibah, bukan hanya dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam melakukan amal soleh juga sabar. Sabar itu nanti buahnya adalah nikmat. Contoh sekarang, teman-teman yang lagi belajar Quran, nangis-nangis, susahnya ya Allah, makharijul huruf, ada beberapa huruf yang kita nggak bisa sebut, susah banget. Kok ngapalin susah banget, sabar, harus dipaksakan dan harus sabar. Lama-lama kan nikmat. Lama-lama kalau udah bisa nikmat kan. Begitu pula misalnya sholat malam, aduh kok kayaknya ngantuk, kok kayaknya capek, ya sabar, dipaksakan, lama-lama itu akan menjadi nikmat. Ada seorang ulama berkata begini, teman-teman sekalian, saya melatih diri bangun sholat malam selama 20 tahun. Saya melatih diri
untuk bangun salat malam selama 20 tahun. Kemudian aku merasakan nikmatnya selama 20